Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya beberapa kali bertemu dengan umat orang yang bercerita kepada saya, Romo, setiap kali saya meminta dan berdoa, berilah saya kesabaran. Ternyata langsung sesudah itu, kesabaran saya diuji, Romo. Saya itu padahal minta supaya saya itu sabar. Lah kok ya pasangan saya kemudian menjadi sangat menjengkelkan. Anak saya jadi nakal sekali. Dan itu biasanya tidak perlu waktu lama. Dan saya tersenyum. Lah kalau minta kesabaran, terus tidak diuji, lah sabarnya bagaimana? Justru karena peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, yang menantang, yang membuat kita terpicu untuk emosi, ya itulah ujian kesabaran. Karena itulah kita tahu kita sabar atau tidak. Lah kita minta sabar, ya dikasih tantangan supaya kita tahu dan juga kemudian mendapat kesabaran. Dan karena itu tantangan itu sebetulnya adalah anugerah yang membuat kita mengerti dan mempunyai, mendapatkan apa yang kita minta. Demikian halnya kalau kita membuat atau kita berdoa mohon kebijaksanaan. Tuhan berilah saya kebijaksanaan. Ya pasti kemudian kita mengalami situasi yang sangat sulit. Pilihan-pilihan yang ada pada kita itu membuat kita sungguh-sungguh tidak pasti. Karena pada saat itulah kemudian kita menjadi bijaksana. Mengerti, memilih yang terbaik yang kita bisa. Kalau kita meminta kekuatan, ya pasti kekuatan kita diuji. Itu konsekuensinya. Kalau kita mau sabar, tapi tidak menghadapi tantangan yang sungguh-sungguh memicu emosi kita, lah bagaimana kita bisa sabar? Kalau kita meminta kebijaksanaan, tapi tidak pernah menghadapi situasi sulit, di mana kita harus mengambil keputusan yang bijaksana, bagaimana kita bisa bijaksana? Kalau kita memohon kekuatan, lalu kemudian kita tidak menghadapi tantangan yang membuat kita lemah, dan berani terus maju pada saat itu, bagaimana kita bisa tahu kalau kita kuat? Itu sama saja cita-cita kurus, tetapi hobi kuliner. Ya nggak bisa. Kalau minta kesabaran, ya pasti diuji, supaya kita bisa tahu sabar atau tidak. Kalau kita minta kekuatan, ya pasti diuji, supaya kita bisa tahu kita kuat atau tidak. Kalau kita minta kebijaksanaan, ya sama. Bagusnya adalah tidak ada situasi negatif yang sungguh-sungguh negatif. Penderitaan, tantangan, pilihan-pilihan yang sulit, itu sebetulnya adalah berkat yang membuat kita menjadi bijaksana, yang membuat kita menjadi kuat, tangguh, dan membuat kita sabar dan penuh kasih. Karena itu, tidak ada orang yang negatif juga. Orang yang baik memberi teladan, orang yang tidak baik menjadi guru, supaya kita tidak menempuh jalan yang sama. Orang yang sulit membuat kita menjadi tangguh dan bijaksana. Dan karena itu hidup menjadi sangat menyenangkan. Justru yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Mengharapkan segala sesuatu, sungguh-sungguh sabar menanggung segala sesuatu, dan percaya akan segala sesuatu. Karena di belakang setiap peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah, yang mungkin kita tidak tahu. Kalau kita mempunyai sikap terbuka, dan kemudian siap belajar, sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa, maka kemudian kita tidak cepat-cepat menghakimi.
Tidak cepat mengatakan ini baik, ini buruk. Dan kemudian kita terus belajar menjadi pribadi yang makin tangguh, menjadi pribadi yang makin bijaksana. Karena itu di dalam hidup kita yang ada adalah rasa syukur dan kemudian antusiasme. Namun memang kita harus berani melepaskan pengalaman-pengalaman masa lalu, supaya kita tidak menghadapi peristiwa dari kacamata pengalaman yang sudah pernah kita jalani. Karena ketika kita melihat situasi dengan konsep pengalaman yang lalu, kita kemudian membatasi diri, menjadi tidak terbuka, dan kemudian menghakimi, oh ini pasti begini, ini pasti begitu, karena dulu saya pernah mengalami. Tidak, setiap peristiwa selalu baru. Setiap pengalaman adalah brand new day. Tidak pernah sama. Yang berlalu sudah berlalu. Kita tidak bisa menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Dan keterbukaan adalah sikap yang tepat, yang seharusnya membantu kita untuk menerima apa saja dengan rasa syukur, dengan antusiasme. Karena dalam setiap peristiwa, kita selalu bisa belajar untuk menjadi makin tangguh, makin bijaksana. Yang paling penting adalah experience, mengalami, bukan berpikir. Kalau kita berpikir, kita hanya menggunakan akumulasi, kumpulan dari pengalaman yang sudah lalu. Dan karena itu kita selalu ketinggalan zaman. Lebih baik terbuka terus-menerus, sadar bahwa hidup itu selalu baru. Dan kita mempunyai sikap untuk menyambut setiap peristiwa dengan sukacita. Karena di dalamnya, di dalam setiap peristiwa, selalu ada rencana Tuhan yang indah, yang akan membantu kita untuk menjadi makin baik, makin tangguh, makin bijaksana. Apalagi kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Tuhan selalu bersama kita, menemani kita. Dan karena itu kita bisa menghadapinya dengan kepercayaan diri. Karena seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan karena itu kita tidak khawatir. Kalau toh ada kekhawatiran, kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.